Angin berhembus meniup sepoi, sejuk segar menjalar. Liur melambai mengajak menari, kupu-kupu berlari gembira. Ku genggam tanganmu mesra, bersama nikmati alam damai. Semakin dalam kau merasakannya, semakin kuat aku menyayangimu. Awan berarak, sang mentari cerah, bunga mekar semerbak, padi menguning, pipit pun bernyanyi, ceria, riang, suka hati. Hari itu engkau berjanji mencintaiku sampai akhir nanti. Selalu ingin berdua denganku. Ini namanya? Ini Phalaenopsis ukuran seedling. Dendrobium. Dendrobium. Ya. Itu Sylvanum flava. Ini juga jenis anggrek bulan. Dendro. Dendro. Iya. Ini dendrobium untuk Indukan. induk. Dendrobium helicomeobron. Phalaenopsis amboinensis. Hoya imbricata. Bo. Hoya imbricata. Bulbopilum beccarii. Bulbopilum Beccarii. beccarii. Dendrobium caksolin. Ini apa? Saya kasih nama Dendrobium caksolin sebagai penghargaan loyalitas Cak Solim yang ikut saya selama ini. Oh. Ini berarti hasil silangan sama sendiri nih ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Oma Hijau. Sebagus apapun kameranya, resolusinya tinggi, kalau yang objeknya itu kurang menarik ya tetap nggak begitu bernilai. Saya sapi ya. Yang mana monggo? Bagaimana kemudian nilai kehutanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, nilai gotong royong. Ya, yang dilipat pasti dompet. Calon pengantin yang sudah daftar di KUA dan mau menikah. Tadi kan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oma Hijau, pada hari ini saya berada di Poncokusumo, di Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo. Jadi saya di sini bertemu dengan Pak Amir. Pak Amir ini adalah petani bunga. Nah, nanti bunga-bunga apa saja yang ditanam oleh Pak Amir ini nanti bisa disampaikan oleh Pak Amir. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa di belakang ini adalah lahan pengembangbiakan bunga yang banyak banget di sini. Berbagai macam jenis tanaman anggrek yang di sini yang mungkin ada di tempat lain nanti diceritakan oleh Pak Amir. Oke, kita langsung ke Pak Amir. Oke, Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam. Pak Amir, sebelum kita ngobrol masalah kembang ini, masalah bunga,
sejarah jenengan ini dulu apa namanya memutuskan untuk menjadi petani bunga. Itu gimana? Sebetulnya tidak memutuskan untuk menjadi petani bunga. Oh gitu. Basic saya fotografi. Oh iya. Terus seiring zaman persaingan di dunia fotografi itu sangat ketat. Bahkan akhir-akhir ini persaingan tidak sehat. Anjur-anjuran harga. Anjuran harga. Iya. Nah, jadi pemikiran saya gini, fotografi tetap jalan, cuma saya harus punya sampingan. Oh gitu. Iya. Awal-awalnya gitu ya. Jadi ini cuma Awalnya sampingan. gitu. Oke, terus gimana? Ya, awalnya cuma nanam bibitan dari botolan itu beli ke sebuah nursery termasuk ya juga senior saya. Itu beli 5 botol, saya tanam. Jadi awalnya cuma sedikit ya, 5 Ya, botol 5 gitu botol. ya. Oh iya. Terus akhirnya lama-lama nyoba memberikan diri nanam 60 botol jenis Phalaenopsis. Apa itu Phalaenopsis? Anggrek. Phalaenopsis jenis anggrek bulan. Anggrek bulan. Oh, Nah, oke. itu untuk Phalaenopsis saat ini yang saya budidayakan itu hasil silangan. Ya, rata-rata yang beredar di pasaran kan itu bibitan dari Taiwan. Iya. Ini yang saya kembangkan hasil silangan sendiri. Sendiri? Iya. Oh, berarti Pak Amir ini menyilang sendiri ya di Iya. sini ya? Oh, Ya, silangan iya, sendiri. iya. Ya, berawal dari pemikiran seperti itu, akhirnya lama-lama ya, bisa berkembang sampai saat ini. Jadi berapa jenis tanaman anggrek yang sudah dasar-dasarnya berapa jenis? Kayak anggrek bulan Dasarnya sebelum di jenis anggrek itu ada anggrek bulan, dendro, camellia, dan vanda. dan banda. Ya. Itu sampai yang Ada juga kembangkan. jenis-jenis lain. Oh iya. Yang jenis lain termasuk anggraicum, termasuk yang jenis-jenis yang spesies yang dari luar yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya. Ya. Oh, jadi dulu awalnya segitu, sekarang sudah berkembang menjadi berapa jenis ini? Hasil rekayasa jenengan rupanya ini. Cuma saya fokus di Phalaenopsis. Phalaenopsis itu Phalaenopsis jenis anggrek Phalaenopsis. Oh. Jadi untuk Dendrobium sama Cattleya itu hanya untuk pelengkap saja. untuk pelengkap. Karena nggak menutup kemungkinan itu ada konsumen yang cari Cattleya sama Dendro. Tapi saya lebih fokus di Phalaenopsis. Phalaenopsis. Iya. Ini nama-namanya kan begitu aneh kalau depan di apa namanya orang-orang awam bunga aja gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Phalaenopsis itu. Anggrek bulan. Anggrek bulan. Jadi Anggrek bulan. jenengan aktif apa namanya fokus di anggrek bulannya. Anggrek bulan. Nah, Iya. ini anggrek bulan di apa namanya? Dikawinkan atau disatukan dengan anggrek apa? Anggrek bulan tetap sama anggrek bulan. Anggrek bulan cuma warnanya nanti yang menghasilkan Ya. berbeda gitu ya. Ya. Jadi untuk tipe-tipe untuk membuat sebuah hibrida anggrek bulan kan tipe ini tipe monopodial. Tipe monopodial sebetulnya bisa disilangkan dengan jenis-jenis vanda bisa. Nanti keluar hibridnya jadi Vandopsis. Apa itu Vandopsis ini? Vandopsis silangan intergenerik. Intergenerik ya. Ya. Oh. Jadi silangan Vandopsis itu hasil silangan Phalaenopsis sama Vanda. Wah, nanti hibridanya menjadi Vandopsis. Sampai begitu dalam pengetahuan tentang bunganya ini. Nah, ini ceritanya gimana ini? Apa baca-baca di internet apa gimana dulu ceritanya gimana? Ya, seiring waktu. Iya, kalau mau tidak mau ya. konsisten, Uh-uh. kalau konsisten, sabar dan telaten, itu nanti juga bisa menguasai. Oh gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, Ya. orang-orang nanti di seiring waktu akan dengan sendirinya. Cuma gitu ya. motivasi saya dulu Mm. bukan nanam nanti untungnya berapa, Mm-mm. bukan seperti itu saya dulu. Nanam untuk selingan aja. Oh gitu ya, benar. Tapi akhirnya bisa menjadi bisnis yang bagus ya. Alhamdulillah. Bisa Sekarang jalan. sudah berapa hektar pembibitannya? Ini untuk lahan
ada kurang lebih 4.000 meter. 4.000 meter ya? Iya. Ini di daerah sini semua? Di daerah Wonorejo semua. Wonorejo semua? Iya. Ini Wonorejo apa Wates ini, Mas? Wonorejo. Wonorejo ya? Iya. Oh, iya. Kembali lagi nih ke sejarah. Sejak tahun berapa sampai ini membudidayakan anggrek ini? Saya dari iseng-iseng itu 2007. Iseng-iseng 2007 ya? 6 tadi itu ya? Ya, 2007, Heeh. 2008, baru 2009 memberanikan diri bikin greenhouse ya. Meskipun sangat sederhana, itu dapat menampung 60 botol. Itu 60 pun botol. masih terisi, masih separuh, bukan full. Ya, ada Iya. separuh lahan lagi yang masih kosong. Yang dimaksud botol itu apa, Mas? Plastik itu apa? Botol beneran ini? Pembibitan botol. Jadi nanti pembibitan anggrek itu melalui sistem kultur jaringan. Jadi nanti setelah kawin silang, Iya. nanti buah itu nunggu masa 5 bulan untuk Phalaenopsis. Heeh. Kalau untuk Baru dipindahkan ke Dendrobium, botol. itu 4 bulan. Nah, setelah masak siap ditebar di dalam botol. Oh, jadi benar-benar dari bijinya ya? Dari biji. Dari bijinya ya. Iya, Oh. dari biji. Untuk pembibitan botol pun nggak sesingkat yang dibayangkan orang-orang selama ini. Oh, gitu. Butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Di dalam botol itu? Ya, untuk siap tanam. Untuk siap tanam. Waduh, ternyata begitu lama. Berarti Ya. memang benar-benar membutuhkan konsisten ya, Mas ya? Sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Jadi nggak sembarangan memang ya. Makanya kenapa kok ternyata tidak begitu banyak petani-petani anggrek ini, karena memang prosesnya begitu lama ya. Iya. Tapi kira-kira nanti ada nggak metode yang cepat gitu supaya lebih cepat seperti itu? Ada nggak? Saya kira belum ada. Belum ada ya. Belum Jadi ada. memang harus Karena memang prosesnya seperti itu. kan prosesnya seperti itu ya. Oke. Jadi 4.000 meter. 4.000 meter di ini cuma bibit aja semua ya. Jadi nanti Jadi dari botol, Botol? ini saya tanam dari pot flexible cup itu 1,5. Untuk seedling yang ukuran kecil itu butuh waktu 4 bulan. 4 bulan. Terus setelah 4 bulan nanti pindah lagi ke soft pot yang ukuran 2,5 in. Nah itu nanti butuh waktu kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Jadi dari seedling sampai remaja itu kurang lebih butuh waktu 10 bulan. 10 bulan. Itu ukuran remaja. Itu baru bisa dijual. Iya. Walah. Nah sebetulnya seedling sudah bisa dijual. Oh, sebenarnya iya. Cuma stok masih kekurangan terus. Oh, gitu. Jadi saya jual minimal ukuran remaja. Remaja ya. Iya. Nanti setelah 10 bulan pot 2,5 pindah lagi soft pot ukuran 3,5 in. Nah itu nanti baru proses pendewasaan sampai keluar spek dan bunga. Oh iya. Jadi untuk pembungaan minimal butuh waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari botol 2 tahun, Walah, nanam 2 tahun, 4 tahun 4 tahun ya. baru bunga. Baru bunga. Tapi setelah berbunga itu baru nanti setiap bulan berbunga gitu terus ya. Kalau sudah dipelihara Kalau orang. untuk gitu. Phalaenopsis 1 tahun 2 kali. 1 tahun cuma 2 kali ya. Tapi memang anggrek bulan itu memang bagus banget dari zaman saya kecil sampai sekarang terkenal anggrek bulan itu bagus ya, Mas. Ini sekarang ini kan yang saya lihat di sini belum ada bunganya ini, Mas. Iya. Apa memang belum waktu apa musim-musiman apa gimana sih anggrek itu? Sebetulnya bukan musiman juga. Karena kemarin permintaan sangat besar. Jadi di sini rata-rata yang diambil itu remaja dewasa. Remaja dewasa. Maksimal itu untuk spek itu pun stoknya nggak bisa memenuhi pasar. Oh iya. Jadi kita sekarang tidak dapat memberikan gambar waktu berbunga, Mas. Tapi kan bisa dilihat di Facebooknya sama ya. Bisa. Apa namanya itu Bisa. Facebooknya? Poncokusumo Orchid. Poncokusumo Orchid. Jadi para pemirsa Oma Ijo sekalian itu bisa lihat di Facebooknya Poncokusumo Orchid. Di sana nanti sudah terlihat bagaimana bagusnya anggrek-anggrek itu kalau sudah berkembang ya. Oke, Ya. Mas, apa namanya? Ini kalau ngomong ekonomi gitu, Mas. Ya. Menurut sampean karena dan waktunya sangat lama, sumbut nggak gitu maksudnya Ya. bahasanya sebanding nggak dengan
dengan tenaga, terus kemudian waktu yang ditentukan dengan hasil yang didapatkan? Tergantung masih motivasi juga, Mas. Motivasi Iya, tergantung motivasi juga. Kalau saya dulu memang motivasinya pertama buat selingan, Iya, terus yang kedua hobi. iya. Seiring waktu berjalan, nanti nilai ekonominya akan muncul. Akan muncul sendiri ya. Akan muncul dengan sendirinya. Nah, kalau nilai ekonominya saya utamakan, nanti seandainya Pak 1 bulan nggak bisa jual, pusing saya. Makanya pusing ya. Karena hobi, jadi nggak memikirkan berapapun yang nggak bisa keluar, nggak pusing saya. Tapi sekarang kan sudah menghasilkan gitu ya Mas ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi artinya bahwa menanam anggrek ini juga bisa membuat atau menjadikan keuntungan ekonomi kan bagi pemeliharanya gitu. Iya. Jadi artinya patut ditiru lah oleh beberapa orang-orang sekalian, oleh pemirsa sekalian bahwa bunga itu memang harus didasari dengan kecintaan ya. Kecintaan ya. Ya, tapi kuncinya itu tadi. Kuncinya Mas. gimana itu? Sabar dan telaten. Sabar dan telaten. Soalnya kalau kita jalan-jalan di daerah Malang, di Batu dan sebagainya itu kan sudah kelihatannya sudah jadi gitu ya. Jadi nggak tahu mereka dulu seperti apa. Ini nanti jualnya apa dalam botol itu, apa nanti dipindah ke media lain gitu? Untuk saat ini saya jual bibit yang dalam botolan masih belum bisa memenuhi. Oh, jadi sampean masih spesialis Jadi bibit nanti ya? Pembibitan botol nanti masih cukup untuk saya tanam sendiri. Jadi yang saya jual itu bibit yang sudah usia di atas 4 bulan, yang masuk remaja. Kalau misalkan ini, sampean kan sudah 4.000 ini, sudah cukup besar. Kalau misalkan ada uluran tangan dari pemerintah gitu, kira-kira bisa nggak? Sampai nerima nggak? Apa memang butuh apa gimana? Saat ini saya dari nol, Mas. Saya dari nol, memang usaha saya mandiri. Saya usaha mandiri, enggak ibaratnya lah boleh jadilah. Saya dengar ada petani lain yang dapat bantuan. Saya enggak merasa istilah iri, enggak. Aku kok nggak dapat bantuan. Saya nggak pikiran seperti itu. Nggak pikiran seperti itu ya. Apa yang saya mampu saya kerjakan, itu yang saya kerjakan. Yang harus sisa urip ya. Oke. Dasarnya hobi, Mas. Dasarnya hobi ya, benar ya. Jadi oke, berarti ada nggak sesuatu yang ingin sampean sampaikan kepada para penghobi bunga seperti ini agar mereka itu menjadi konsisten seperti sampean? Silakan dikasihkan tip-tip pada para penghobi, Mas. Monggo. Tipnya untuk menanam anggrek, nomor 1 yang saya sampaikan tadi, sabar dan telaten. Yang kedua, kalau memang hobi, jangan berharap itu nanti nilai ekonominya berapa. Jadi nanti nilai ekonominya seiring waktu pasti muncul sendiri. Ya. Berhembus meniup sepoi sejuk segar menjalar, niur melambai mengajak menari, kupu-kupu berlari gembira. Ku genggam tanganmu mesra, bersama nikmati alam damai. Semakin dalam kau merasakannya, semakin kuat aku menyayangimu. Awan berarak, sang mentari cerah, bunga mekar
semerbak. Padi menguning, pipit pun bernyanyi, ceria, riang, suka hati. Hari itu engkau berjanji mencintaiku sampai akhir nanti. Selalu ingin berdua denganku, meregu manisnya kata rindu. Cintaku, alamku, sayangku, setiaku. Hari itu engkau berjanji mencintaiku sampai akhir nanti. Selalu ingin berdua denganku, meregu manisnya kata rindu. Angin berhembus. Oke. Harga anggrek itu kisaran berapa ya, Mas? Harga anggrek Yang paling murah. yang paling murah itu untuk ukuran seedling itu 12.500, 12.500. 12.500 Sampai ukuran remaja itu 30 sampai 35 tergantung grade-nya juga. Itu untuk grade A 35, grade B 30. Untuk dewasa itu 50 sampai 70.000. 50 sampai 7.000. Itu per beginian ya, sudah begini. Per pot. Jadi sudah di pot-pot begini, Mas. Ya, ini dendro. Dendro. Ini yang dendro, yang untuk anggrek bulan di kebun sebelah. Oh iya, satu lagi yang lupa tadi saya tanyakan, Mas. Cocoknya untuk tanaman anggrek ini di daerah mana sih selain di Tumpang ini? Apa perlu suhu tertentu di Poncokusumo ini maksudnya bukan Tumpang? Suhu tertentu yang bisa membuat bunga-bunga ini menjadi tumbuh? Sebetulnya anggrek di semua dataran, ya, istilahnya ketinggian itu cocok semua. Cocok semua ya? Cocok semua. Cuma ada yang membedakan. Kalau untuk Phalaenopsis itu intensitas cahaya yang dibutuhkan hanya 65%. Hanya 65%. Beda dengan Dendrobium. Dendrobium bisa jadi di atas 65% intensitas cahaya, bisa jadi full 100% kena cahaya matahari bagus. Tapi kalau anggrek bulan ini hanya maksimal 65% ya? Ya. Selebihnya dari itu gosong gitu ya? Iya. Tergantung adaptasi juga, Mas. Adaptasi ya? Iya. Oke. Nah, untuk anggrek bulan ini ada trik tersendiri sebetulnya. Jadi untuk dataran rendah, misalkan 400 sampai 700, itu cocoknya untuk pembesaran. Jadi untuk fase pembesaran dari seedling, remaja, dewasa, itu yang di ketinggian 400 sampai 700. Nanti kalau untuk pembungaan ada treatment sendiri, harus dibawa ke ketinggian di atas 1000. Ketinggian jauh.
ada itu trik nanti sendiri untuk ya? untuk penyeragaman keluarnya spek. Oh iya. Triknya seperti itu. Oke. Wah, ini ilmunya banyak banget yang diberikan oleh Mas Samir tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kayaknya cukup ya Mas ya. Terima kasih banyak saya diberi waktu oleh Mas Samir. Jadi untuk pemirsa sekalian yang ingin berhubungan langsung dengan Mas Samir, silakan menghubungi di Facebooknya ya Mas ya. Di apa tadi? Poncokusumo Orchid. Ya, di Facebooknya Poncokusumo Orchid. Di sana juga banyak contoh-contoh bunga-bunga, karena beliau memang dulunya adalah fotografer, jadi tidak diragukan hasil fotonya beliau di sana. Oke, terima kasih pemirsa Oma Ijo sekalian. Sampai ketemu lagi dengan inspirasi-inspirasi yang lain, informasi-informasi yang lain, dan inovasi-inovasi yang lain. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.